Allahu 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 Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin yaqul faslun as-sifatul mahmudah wal madhmumah. Min al-wajibatil qalbiyyah al-iman billah ay biwahdaniyatihi wa bisifatihi thubutiyah wa salbiyah. Daripada kewajiban hati adalah mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini keesaan Allah dan meyakini sifat yang terdiri daripada zat Allah dan sifat salbiyah. Jadi meyakini Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah, dengan seluruh sifat bersifat kamalan. Jadi Allah itu punya sifat kesempurnaan. Tidak ada Allah itu sifatnya sifat kekurangan. Bahasa lain, segala sifat yang terpuji dan segala sifat yang mulia itu adalah milik Allah. Wa bisifati subutiyah, sifat subut, sifat yang berdiri pada zat. Dalam ilmu tauhid dengan 20 sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadits, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu hayat, sama', basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Dari 20 sifat ini, sifat mustaqo lawan sifatnya 20 juga, jadi 40. Ditambah dengan sifat-sifat jais, fi'lun kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah punya sifat berbuat segala sesuatu dengan kehendaknya. Jadi sifat jais itu sifat yang boleh pada diri zat, sifat yang boleh pada diri Allah. Jadi bahasa lain, ngatur alam semesta ini yang namanya alam itu adalah selain Allah. Selain Allah namanya alam. Langit, bumi, surga, neraka, siang, malam, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, angin, api, banyu, tanah, segalanya selain dari Allah namanya alam. Bahasa lain, sekendak dia. Sifat jais itu sifat sekendak dia nak diatur ni. Alam ini karena itu ciptaan Allah namanya hamba. Ya, hamba itu hurufnya 3, ha, mim, ba. Hamba, hanya halus, mimnya menerima, ba-nya berubah. Jadi yang namanya hamba itu harus menerima berubah, artinya boleh berubah-ubah. Ngubahnya bacalah Allah. Jadi kita siap untuk dirubah. Alam ini siap untuk dirubah. Ada gempa, ada tsunami, ada gunung meletus, yang kita tadi sakit, dari sakit sehat, dari senang susah, dari muda jadi tua. Kapan galak tua?
mesti siap untuk cari tuh. Wong tua ini penyakit tua galak sakit anak matilah lagi muda. Aku nih Ustaz sakit kalau badannya jengku nih oyak kaki ini dingin, kadang kepala mentah, kadang geger badan. Ya Allah, jauhnya nggak berobat. Lapo aku mau masa 80 mati lagi sedang wah ya. Jadi kapan namanya tua pasti sudah hukum sunatul wa man nu'ammirhu nunaqqisu bil khalqi afala. Kalau umurnya panjang pasti dikurangi penciptaannya. Nah yang muda modelan lagi penyakitan di bawah umur lagi ada kawan-kawan di rumah sakit yang cuci darah yang umur 12 tahun di rumah sakit umum. Kawan kami cuci darah yang umur 10 tahun. Coba lah cuci darah sekecil-kecil itu. Ada yang umurnya 77 cuci darah. Takut lawa itu nggak nyosoknya. Ya kapan tua itu tak nunggu sosok. Ini nih modal macam kita ini kan nurutkan akal, belum pantas sakit. Umur macam kita ini umur sehat. Ya cuma karena kita ini hambo, ya harus menerima berobat. Harus menerima berobat itu tidak ada hitungan jam. Tambah lagi nak hitungan bulan dan tahun, hitungan detik. Jadi kita tadi ada di majelis. Iya Ustaz, balik dari majelis Ustaz lah terlosok. Motonya masuk di kot tuan rumah Ustaz tu lah. Jadi motonya nyampak, kakinya masuk terpletot, tak tahu Ustaz. Jadi bikin kakinya rumah sakit. Ya Allah, hitungan detik. Apa saya masuk rumah sakit? Ustaz, tadi kan dia majelis. Nah, dia sampai di majelis ngecas HP. Ceritanya, dan ini sebelum nyabut HP tadi kencing dulu, basah tangannya, kena seterum besar, kena seterum. Wah, selalu terbiru. Buang oleh berisi. Saya dikit berisi. Tengok aku sampai kena seterum. Aman listrik pengusaha COVID. Aku sampai. Nah, kadang-kadang rekayasa, nyari-nyari alasan. Ya karena kita memang hamba. Memang kita ini siap untuk berubah. Aisyah itu sakit memang dia tuh kalau makan galak keliwat makan mini kebungkusnya cabe mana sakit ini dari makan mie tiko iya Ustaz telur tambah ini kerisan tengok dia makan. Oh memang ada penyebab salah. Setiap makanan halal belum tentu baik. Ada status aneh, ada tulis di status. Setiap makanan halal belum tentu baik. Setiap yang baik pasti halal. Kalau yang haram pasti tidak baik. Ya ayuhan nas, kulu ma fil akulu mimma razaqnakum, kulu mimma fil ardi. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan
makanlah dari rezeki Allah yang halal dan thayyibah, yang halal lagi baik. Gula bagus ya? Bagus. Buat mengencing manis? Tidak bagus. Santan bagus ya? Bagus. Tapi untuk orang asam urat, untuk orang kolesterol, tidak bagus. Kacang lemak untuk orang asam urat, tidak bagus. Nah, untuk orang yang sudah sakit ginjal modelan ini, dia berat ngelolanya. Untuk dihindari, ini tidak boleh makan. Jadi makan apa anda ni? Penyebab gemuk ni apalah doktor? Banyaknya karbohidrat. Yang karbohidrat itu apa doktor? Nasi, gandum, sagu. Roti-roti pokok bahan itulah. Jagung, kentang. Bayangkan makanan di Palembang ini bahannya itu kan. Utama kulitnya gandum, isinya kentang, mogengnya minyak, pempek sagu, roti gandum, pempek sagu. Jadi makan apa lagi? Bukan tak boleh, mesti baca ngatur. Nah, makan nasi, jangan makan nasi itu dibarengi dengan pempek. Makan nasi jadi 3-4 jam baru pempek. Pagi makan pempek, siang nasi. Diatur jamnya. Kita ni bareng. Habis makan nasi, nanti. Pempek itu ada istilah sekenyang-kenyang makan, sekenyang-kenyanglah makan. Ada pempek, lanjut. Tapi kalau sudah makan pempek, ada nasi dah siap. Dah anak dan lagi. Tapi kalau nasi duke, sudah nasi ada pempek, nasi laju. Tapi kalau sudah makan pempek, ada nasi dah. Allah takdirkan perut kita Palembang macam itu. Hidup cukup, begadang. Apa dia kalau malam ni? Pengantin kan? Kalau ngantin gitu. Dekorasi. Iya dia. Lingkup buka. Istilahnya. Malam lagi. Lega, duduk belakang. Kau kan kena lewong betino, kegodok, pukul 2 tu, oleh tukang masak. Tahu kau kan dewek, kugisan, betino tidur. Ni cukup. Abah dari Hadramut datang Palembang. Nengok Palembang ngikup juga, kalau ngikup. Har Allah. Pedas. Cabai cukup. Isyada mu. Har. Pedas saja. Cukup. Ini keadaan raja ini paham dia. Jadi pempek itu sudah jadi makanan apa? Favorit, dah. Sifat subuti ya. Jadi sifat jaiz. Jadi Allah berbuat sekehendak dia. Dengan Allah berbuat sekehendak dia itulah menunjukkan Allah kuasa. Kalau Allah berbuat sesuatu, coba kalau orang nanya, apalah hukumnya Allah nyatikan alam?
selain Allah. Lain Allah. Apa hukumnya? Allah jadikan langit, bumi, siang, malam, senang, susah. Hukumnya bagi Allah, hukumnya jaiz, boleh baik. Kalau dikatakan Allah Ta'ala wajib jadikan alam berputar hakikat, bahasa wajib itu Allah mesti berbuat. Bahasa wajib, ya, wajib itu mesti. Kalau Allah mesti berbuat sesuatu itu dengan kalimat mesti, berarti Allah kena perintah. Kita berdoa, Allah mesti ngabulkan, berarti hebatnya kita dari Allah. Takut tak? Ya Allah ya Tuhanku, karuniakan aku kesehatan. Mesti Allah ngabulkan kehendakku ni. Berarti Allah kena perintah, aku yang hebat. Allah pacak diperintah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantaplah hatiku. Wajib Allah memantapkan hati anak kena minta, Allah kena perintah. Itu bahasa wajib. Tapi kalau bahasa jaiz, kita baca, ya Allah balik nanda ngaku kau. Ya Allah karunia pelaku kesehatan, ya Allah aku nak ngajar. Tak ada kata Allah, kau biarlah mantap di rumah. Kau di rumah bila lagi banyak orang belajar, orang datang ke rumah majelis. Kau juga tidak pun nak keluar-keluar. Tidak kata Allah, belum waktunya kau nak disehat ke? Nah, sudah. Memang artinya dia kuasa. Tapi ketika dia bahasanya wajib, Allah wajib ngabulkan doa kita. Tapi kan ada Ustaz ayat yang mengatakan Allah akan ngabulkan doa kan pakai akan. Kalau akan itu sesuatu yang bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ud'uni astajib, mintalah kamu dengan aku, niscaya akan kukabulkan. Maka ditafsirkanlah akan di situ. Doa itu dibagi jadi 3. Doa dikabulkan di dunia, doa tidak dikabulkan di dunia tapi dikumpulkan di akhirat. Yang ketiga ditakfiri dzunub. Uji Nabi, tidak ada doa hamba tidak dikabulkan oleh Allah dikabulkan Allah. Cuman jalannya 3 tadi, dipercepat di dunia, ditakhir di akhirat, ketiga ditakfiri dzunub. Dengan dia banyak berdoa, menunjukkan kehambaan dirinya, sehingga dia dipandang oleh Allah sebagai hamba yang menghinakan diri, sehingga dia diampunkan Allah dosa. Karena Allah janjikan kabul, kabul. Cuman di mana Allah nak ngabulkan bentuk kekabulan, Allah alam. Pandangan kita sakit, cuman di dalam sakit itu ada hadiah dari Allah, pengampunan dosa, pengangkatan martabat, kenaikan level. Allah nak menunjukkan siapa-siapa orang yang ngabdi dengan kau, siapa-siapa kawan kaunian, sebagaimana kata Sayyidina Ali, kata sahabat ya Amirul Mukminin, berapa banyak kawan kau? Puji Sayyidina Ali, kalau nak nyingok kawan tu kaget, nunggu aku susah. Nunggu aku susah, wabi kok yang ngadu kala aku. Kalau lagi senang, marah galau. Ya orang lagi ada duit misal, diajak makan, diajak senang, giliran buntu. Kau
kita dewan ni kau setan. Manolah lokal lupa. Ngomong perlu si sepan jadilah. Untuk mamang ini. Tahu lagi kan? Hati. Jadi nak ingat tu lagi susah. Ketika kita sakit, kenyataan anda waktu masuk rumah sakit, ngurus surat, ngurusin, itu hasil pergaulan. Bergaul dengan sianu, bergaul dengan dokter, bergaul dengan ini. Nolongi lalu. Kejingoan. Ternyata ini yang dianjurkan oleh agama untuk nyago silaturahmi, untuk berbuat baik dengan kawan. Kaki ada pangko perlu ini. Yang ini minjemkan mobil, yang ini mak ini, yang ini ngulung ini, yang banyak kawan ini. Giliran sakit di rumah sakit yang datang nyingok ini datang banyak pensiun itu yang datang. Kalau nak nurut ke yang kenal, waktu disuruh memakai kereta rumah sakit, satu pik, satu pik yang layak nyingok di rumah sakit, nak satu pik. Yang ada menunjuk, ada yang bikin kita tambah teruk, ada kita kelam biaya ginjal tu ini sampai sekian minyak tensi langsung naik. Ini dokter mikir lah, kan? Kawan tadi ngak cerita. Ada yang sanjo tadi tu benar, ada yang sanjo tadi. Kita datang makin pos, makin jada asam, oksigen, kapal. Mana saat apa kabar? Kita ngomong. Soalnya tak ada aku makin pos. Tahu itu makin oksigen, tangan makin pos. Kalau tanya kabar apa kabar? Saya balik kan. Ada mendap di rumah sakit ini. Kadang salah kalau lemak juga Ustaz. Dia jawab alhamdulillah waktu nak masuk tadi tu mengas ini ada lemak. Tak lain jawabannya. Kalau bukan bisa hari ini lemak tu. Sifat. Dari sekian sifat tadi, 20 sifat tadi tambah jaiz 41. Dibagi sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi dibagi jadi 4. Sifat nafsiyah, sifat diri zat, siko wujud. Sifat salbiyah 5. Sifat salbiyah itu yaitu tiada pada zat Allah. Kalau di sini, kalau pelajaran dengan kiai kampung, ambek singkatnya salbiyah itu sifat yang menafikan sifat baharu bagi zat. Menafikan sifat baharu bagi zat. Arti sifat baharu itu sifat makhluk. Sifat makhluk dinafikan, dibuang bagi diri zat. Jadi sifat makhluk tidak ada pada diri zat. Ada 5. Allah kidam. Arti kidam sedia. Pokoknya Allah ada. Titik. Asal ditanya awalnya, asal mula je dari mana, asal ditanya. Jadi kalau bahasanya
Umpamakan kampung, Allah yang punya kampung tu lah. Jadi kampung itu asalnya dak kate, dia yang punya. Kira-kira. Jadi Allah tu kidam, tahu tu ada. Kalau kita ni ada. Nah, jadi kalau dalam bahasa kitab tauhid, Adam Sabik, arti Adam Sabik itu tidak ada yang mendahului Allah. Itu kidam. Adam Sabik. Tahunya ada. Kalau kita ini diawali dari dak kate, diakhiri dari dak kate. Diakhiri dengan dak kate. Anak tahun 73 belum ada. Tahun 74 bulan 1 belum ada. Tahun 74 tanggal 8 Februari anak belum ada di dunia, belum lahir. Anak diawali lahir wujud dunia 9 Februari 74. Ada awalnya. Diawali dengan manusia diproses. Dari kejadian 9 bulan 10 hari yang diawali dari sperma, diawali dari ini. Akhirnya terjaga makhluk. Langit bumi awalnya kate diciptakan, siang malam awalnya kate diciptakan, nyiptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari, fisit tadi ayam. Itu makhluk. Kalau Allah kidam. Jadi manusia tidak punya sifat kidam, salbiyah. Kidam itu milik Allah, manusia tidak. Satu, sifat salbiyah. Kedua, kidam. Kedua, baqa. Allah itu kekal. Selain dari Allah tidak kekal. Karena kita bakal diakhiri dengan kematian. Bahasa kekal juga, segala sesuatu yang kita miliki tidak kekal. Buktinya sehat jadi sakit, dari muda jadi tua, mata terang jadi kabur, kuping negeri jadi peka. Yang awalnya baca ngomong, ujung-ujungnya karena ada ngapur dan tidak ajak ngomong. Sehat jadi stroke, karena dia tidak ada bakal, tidak kekal. Kalau Allah kekal, disebut dalam ilmu tauhid namanya Adam lahir, tidak ada batas. Awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Yang ketiga, mukhalafatu ta'ala lil hawadits. Allah tidak sama dengan makhluk. Apanya be? Jadi tak katik pacak diceritakan Allah tu. Nak diumpamakan macam angin, nak diumpamakan gajah. Kalau sekadar untuk dimisal, untuk mengambil pemahaman boleh. Misal Allah punya sifat ini macam lampu, ini macam boleh. Ma'ani terang, maknawiyah menerangi, itu umpamu boleh. Tapi Allah bukan terang itu. Umpama cerita gagah, tapi bukan gagah yang kita ceritakan itu Allah. Allah jamal, Allah bagus, tapi bukan bagus yang uji kita tu. Coba ukuran bagus kita, mana? Apa ukuran bagusnya Allah? Acak. Ada benda yang uji kita bagus, Allah bisa menjadikan lebih bagus, bahkan yang lebih bagus lagi. Allah akan menjadikan bidadari yang terbagus, yang akan Allah Ta'ala karuniakan di dalam syurga kaki. Sehingga ketika kita ketemu di syurga, ini apa yang nama bidadari? Bukan, aku ni cuma pembantunya.
Pembantu secantik ini, yang cantiknya tidak pernah terjenguk di dunia. Yang paling indah di pojok dunia, mengkali cantik pembantu itu jutaan kali cantik. Pembantu, yuk. Kalau nak tengok itu no, diancam puluk sifat lagi bidadari. Ini bukan. Aku ni ewangnya be. Ewang ini. Lebih lagi jutaan miliaran lebih cantik dari pembantu tadi. Ada lagi Allah menciptakan bidadari untuk orang-orang beriman yang lebih cantik dari yang itu. Hai. Nah, jadi Allah tu makan dia mampu. Tidak ada warna satu warna yang pajaknya mau diwarna itu. Tidak ada gerak satu gerak yang pacak mengukur gerak. Dah baca, dah hati. Mukhalafah lil hawadis. Arti mukhalafah tu esa. Arti mukhalafah tu berbeda dengan makhluk. Laisa kamislihi. Mukhalafah lil hawadis. Qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Kita baca nak makan butuh petani nak ngarap sawah butuh alat nak dibuat di Tanjung Ajo. Muat alat nak pakai cekelannya pegang tu, muat cekelan pegang tu nak digesek nak muat gegaji muat di Jerman sana. Nak muat ke gaji itu perlu ada pabrik, tegak ke pabriknya dulu. Hidup tak ada baca berdiri sendiri. Kita nak pakai sendal nak dibuat. Nak pakai baju nak dibuat. Qiyamu binafsi, Allah Ta'ala berdiri sendiri. Tidak butuh kepada suara. Allah tak butuh di pojok, Allah tak butuh di bawah, Allah tak butuh di kanan, pokoknya Allah ada titik. Qiyam binafsi wahdaniyah esa. Arti esa tu kiai sampai di swarga be dak katih yang nyamuinyo. Ini 5 sifat salbiyah, sifat yang menafikan sifat baharu bagi zat. Sifat ma'ani 7. Sifat ma'ani sifat yang berdiri pada diri zat. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'nawiyah, sifat yang melazimkan ma'ani berdiri pada diri zat. Terang, lampu, terang. Terang itu berdiri pada lampu. Ma'ani, terang berdiri pada lampu. Itu sifat ma'ani. Umpama menerangi maknawiyah. Jadi lampu yang menerangi. Yang menerangi itu maknawiyah. Uji Kaizawawi menerangkan sifat maknawiyah itu topik yang hendak pakai yang. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Yang menentukan, yang berkehendak, yang berilmu, yang hidup. Pakai yang tu. Kalau ma'ani tidak pakai yang. Qudrat. Jadi Allah punya sifat kuasa. Iradat, Allah punya sifat menentukan. Allah punya sifat ilmu. Allah bersifat hayat. Allah bersifat sama. Allah bersifat melihat, basar. Allah bersifat kalam. Ma'nawiyah yang. Jadi kalau bahasa inteleknya, sifat ma'nawiyah itu sifat operasional. Wong itu pacak
muat rumah. Nah, pacak muat rumah itu berdiri di diri tukang. Pacak muat rumah berdiri di diri tukang. Atau dia tukang batu, atau dia tukang kayu. Dia pacak muat rumah itu lepas tak dari diri dia. Apa bisa? Ini muat rumah, ini diri dia. Giliran dia nak muat rumah, bombeknya sifat itu. Taruhnya di diri dia, itu tak? Tapi tahu dari mana dia pacak muat rumah? Dia muktikan muat. Jadi bahasanya wong ini tukang muat, yang muat karena dia baca punya ilmu. Allah yang menentukan, karena dia punya sifat iradah, karena dia punya sifat kudrat, sehingga dia yang menentukan hak dia. Nah, kudrat iradat Allah memberi bekas. Artinya memang ada bekas, buktinya 7,9 digoyang dengan jauh, baru goyang. Puji Ka'bah kan belum apa-apa, baru sekian ribu di juru laut sana 7,9. Lah goyang Banten, lah goyang Medan, sampai ke Tasik, sampai ke Bengkulu, sampai ke mana? Pusatnya di Banten. Kudrat, kuasa Allah. Dan saat itu Allah iradah menghendaki tsunami, dan kehendak Allah berlaku. Coba kita buat tsunami, suguhan nasiminya. Nah, itu harus diyakini. Itu pelajaran tauhid. Jangan dianggap tidak penting itu. Semua pelajaran yang kita pelajari di pucuk dunia ini tidak digawak mati, wahai kaum muslimin. Semua ilmu yang Anda pelajari di pucuk dunia ini tidak digawak mati, cuman digawak itu adalah hasil belajar. Sholat, pahala sholat. Zakat, pahala zakat. Haji, pahala haji. Semua ilmunya tidak dibawa dan tidak berlaku. Begitu tercatat nama di papanbo radio lan geraha bendera hijau, tak lagi dikompon cewek, tak lagi urusan mandi wajib, tak lagi sholat, tak lagi sedekah. Galonyo tutup buku, selesai. Tinggal nerima hasil. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Selesai, titik. Tapi satu ilmu yang kita pelajari wajib di pojok dunia, dan ilmu ini menentukan nasib di akhirat, itulah ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah satu-satunya ilmu yang digawa sampai surga. Keyakinan yang ada di dalam benak diri kita tidak boleh luntur dan lepas, harus dibawa sampai surga. Semua yang kita hadapi di akhirat kaki tetap berlaku 20 ini. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, semua berlaku tetap. Dan ajak ngubah. Oh, ini Tuhan ya. Oh, berarti Allah ni bentuknya mak ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Puji ke zawawi jago be, jangan bawa-bawa.
satu-satunya ilmu yang digawa mati tauhid. Dan belajar tauhid hukumnya wajib, tidak boleh tidak dipelajari. Apa yang kita kan ngaji, dia hebat tak ngaji lagi, nak ngaji disuruh kaki makan terus. Ada orang ngaji, orang ibadat, bahkan menurut riwayat kita di jero kubur sesuai dengan gawe kita. Yang biasa ngaji, yang biasa kayak macam mana? Ada riwayat macam itu ngatur. Tapi tidak juga, tidak jadi soal, tidak kena marah lagi, tidak dianjurkan macam Quran di akhirat, tidak. Kata lagi anjuran. Ad-dunya darul amal, ad-dunya tempat beramal, wal akhiratu darul jaza, akhirat tempat pembalasan. Jadi kita tinggal dibalas dengan kemewahan di dalam syurga. Oh, mewah, kaki becek di bidadari, makan terus, pokok makan. Kata situ pakai apa? Pakai apa? Gopek apa? Koput. Tapi datang lewat gopek. Lahum fiha fakihatun walahum goputnya walahum mayadda'un. Goput di jiwa syurga tu walahum mayadda'un. Apa yang terlintas dalam hati kita kepengen, respon langsung. Duduk ini campur pengen gantung. Langsung datang. Akhirat itu tempat respon amal. Duduk ini. Apa? Tak perlu diomongkan. Mayat daun itu apa yang diinginkan. Ingin ke diomong ke tak? Nah, balik dari sini nak ke mana? Kan ingin. Jangan ingin-ingin di surga laju. Kita kami pengen bertemu dengan kiai. Nah, ada. Langsung ketemu. Ustaz tukung di dunia galak pengen golok. Oh, mana lah lapang golok. Laju. Langsung terjadi di depan lapangan golok. Setik dari berlian. Bolanya dari berlian. Kedinya bidadari. Oh, masa gila-gila baik. Ya ni anak, no, laju laksana. Itu kalau kita nyitau surga, rasanya nak mati lah bagi. Kalau nyitau kena aku, laju lah kau dulu. Mulai ini laju, mana kacau lah. Jadi tauhid satu-satunya ilmu yang digawa sampai ke syurga dan tidak lepas. Pelajaran tauhid itu pelajaran yang tidak lepas dari diri kita. Tidak boleh lepas. Selain boleh lepas itu tidak bisa. Dan wajib hukumnya. Kita sebagai bapak-bapak, sebagai suami mesti ngajarkan kepada anak bini. Tinggal anak dan bini kita galak belajar tauhid ini dan ngerinya lemah. Nak negangkannya lagi bingung. Kita faham kau. Yalah insyaAllah Ustaz. Niat. Yo. Fahamlah Ustaz. Macam mak mana? Wah, cak. Ada aja Ustaz. Ada. Ini susah. Dan ilmu tauhid ini ilmu rasa. Jika usin semut, tauhid ini tauhid pakaian jero, baju panas gitu. Kalau pakai ini baju jabo, jangan kau balik ke
baju jiru nak dijapo ke, baju japo nak jeru ke, salah. Cuman ada buahnya tauhid ini. Tauhid ini ada buahnya. Asy-syari'atu samaratul ima'a, samaratul ma'rifah. Syariat ini buahnya ma'rifah. Jadi kalau kita bukti kita bertauhid itu adalah mengamalkan syariat. Karena syariat pakai itu datangnya dari Allah. Bukti kata Syekh Muhammad Saman, bukti keimanan kita kepada Allah apa dia? Tambah bagusnya syariatnya. Hukum haram dijauhi, halal digawe ke, perintah agama semaksimal mungkin dilaksanakan, yang haram tidak digawe ke, ya. Jadi dari 20 sifat dibagi menjadi 4 sifat tadi. Itu berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan hidayah wa taufik, menjinari diri kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selamatkan kita daripada budaya kehidupan dunia, dan Allah Ta'ala selamatkan diri kita daripada hal-hal yang Allah Ta'ala murka. Min ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudaka waj'alna min syari'ati ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqna wa asab. Allahumma iftah masami'a qulubina bi dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata razulik wa ya'mal bi kitabik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah